Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, youtuber, penonton YouTube. Bertemu kembali dengan saya Aldino Kamarudin Santoso dalam YouTube channel saya sendiri. Oke, kali ini saya akan kembali membawakan konten berisik berbagi informasi sains asyik. Setelah sekian lama, akhirnya saya menemukan ide untuk membahas topik selanjutnya dari konten berisik yang mungkin menurut saya sih salah satu konten unggulan ya, menurut saya. Nggak tahu menurut kalian gimana. Jadi kayak mungkin menyajikan fakta-fakta menarik setelah saya telaah gitu kan. Nah, kali ini saya akan kembali membahas tentang biologi yang mana merupakan bidang yang saya geluti kurang lebih selama 4 tahun di kuliah. Apa itu? Yaitu adalah tentang teori asal mula kehidupan gitu kan. Mungkin bagi yang penasaran apa sih asal mula kehidupan itu kan? Manusia dilahirkan dari ya orang tuanya dari orang tuanya lagi sampai manusia pertama itu kan, dan akhirnya manusia pertama diciptakan tinjauan secara agama ya diciptakan dari tanah gitu kan. Lalu kalau dari biologi ya bagaimana tinjauannya gitu kan. Nah, ternyata dalam pelajaran biologi itu ada salah satu mapel, yaitu kalau nggak salah evolusi ya. Kalau nggak salah waktu itu adalah evolusi, mapel bukan mapel, bab evolusi yang mana membahas tentang penjelasan teori asal usul kehidupan. Langsung aja kita lihat. Nah, di kelas 12 kalau nggak salah ya. Nah, ini adalah blognya dan di sini udah ada penjelasannya ya. Silakan nanti mungkin meluncur untuk membaca lebih jelasnya. Yaitu ada 1 dan 2. Jadi ada 2 teori asal usul kehidupan menurut biologi. Oke ya. Ya, oke. Nah, buku kelas SMA kelas 12 biologi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya yang terngiang-ngiang sampai sekarang dan baru kepikir untuk membahas adalah teori abiogenesis, yang mana di sini dinyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati gitu kan. Nah, di sini ada aneh kan, tapi begitulah pandangannya di masa lampau. Ini terjadi karena orang-orang pada zaman dulu mendapatkan fakta dari hal yang dia lihat saja. Bagaimana orang pada masa itu menganggap ikan dan katak berasal dari lumpur karena melihat makhluk itu muncul dari lumpur. Bagaimana mereka berpikir bahwa cacing berasal dari tanah, tikus berasal dari jerami. Lalu penganutnya adalah ilmuwan-ilmuwan di masa lampau seperti Aristoteles. Kurang lebih berapa tahun hidupnya ini ya? Kurang 60 tahunan ya, kalau nggak salah ya, 62 tahun hidup. Yang kemudian Anthony van Leeuwenhoek, penemu mikroskop ya, Belanda pada tahun 1677 ikut mendukungnya. Berarti selama tahun 322 sebelum Masehi sampai 1677, berarti kurang lebih 1900 sampai 2000 tahun itu banyak orang-orang yang masih mendukung teori ini ya. Anthony memperlihatkan melalui mikroskopnya bahwa makhluk hidup renik berasal dari jerami yang direndam. Lalu baru pada abad ke-19 teori ini disanggah. Abad ke-19 berarti sekitar tahun awal 1900 ya. Berarti kurang lebih 2000-an tahun itu masih orang-orang banyak yang berpikir bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, oke, teori ini waktu saya belajar dulu juga aneh sih, maksudnya kalau kita di era modern sekarang ya, era tahun abad ke-21 itu mungkin banyak yang berpikir bahwa woi, orang-orang pada zaman itu kok bisa kalian berpikir bahwa makhluk hidup itu berasal dari benda mati. Bayangin tiba-tiba muncul kecoa dari tumpukan-tumpukan sampah. Bayangin muncul cacing dari tanah. Jadi cacing itu berasal dari tanah yang tiba-tiba hidup cacing gitu kan. Kan aneh ya. Jadi kayak seolah-olah orang sekarang ini kayak gak bener ini gitu kan. Tapi herannya pada masa itu orang banyak yang percaya gitu kan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah kenapa ya kok orang-orang pada masa itu bisa percaya aja dan nggak mencoba membuktikan bahwa loh, tikus yang berasal dari jerami itu bukan dari jerami ya. Kebetulan ada tikus yang sebelumnya beranak bayi-bayi tikus dan akhirnya menjadi tikus baru gitu kan. Atau yang kecil lah, serangga gitu kan, kecoa gitu kan, muncul di sela-sela sampah. Itu bukan dari sampahnya yang tiba-tiba menghasilkan kecoa, tapi ada kecoa sebelumnya yang bertelur di situ gitu kan.
Cuma dan itu bertahan ribuan tahun ya, atau ratusan tahun lah paling enggak. Wow, saya nggak bayangin ya waktu itu orang-orang yang pinter-pinter aja masih menyetujui gitu kan. Ilmuwan-ilmuwan pun juga banyak setuju gitu kan. Nah, cuma ya mungkin ya pertanyaan saya kan kenapa ya ke orang-orang masih bisa sebanyak itu orang-orang masih bisa percaya dengan teori yang saat ini mungkin nggak masuk akal gitu kan. Nah, jawabannya mungkin adalah karena waktu itu teknologi masih belum canggih, yang artinya ketika ada orang ngomong makhluk hidup itu berasal dari benda mati dan orang itu adalah seseorang yang ahli ilmuwan, ya udah orang percaya aja gitu kan. Dan orang-orang mungkin juga masih belum tertarik dengan dunia pengetahuan, ilmu pengetahuan secara luas. Maksudnya nggak banyak orang-orang yang tertarik dengan dunia ilmu pengetahuan. Jadi kalau ada teori A, ya udah, ya udah itu aja gitu kan, dipercaya gitu kan. Dan sampai pada ribuan atau ratusan tahun berikutnya barulah orang banyak yang tertarik dengan dunia sains dan mencoba membuktikan gitu kan, yaitu adalah ilmuwan-ilmuwan yang ada di bawah ini, yaitu mulai yang makanya menyebarkan bahwa ada teori biogenesis, yaitu teori asal-usul kehidupan yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain, yang artinya ya makhluk hidup yang baru ini ya berasal dari makhluk hidup sebelumnya yang mempunyai keturunan itu kan. Nah, ilmuwan ini adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur yang menggunakan teknik-teknik tertentu, mulai dari larva daging yang dibusukkan akhirnya keluar lalat, yang mana kalau tertutup ya lalatnya di luar ya, tapi kalau terbuka ya tiba-tiba muncul lalat gitu kan. Lalu ya Lazzaro Spallanzani sampai Louis Pasteur, dan akhirnya terbentuklah teori biogenesis ini, mematahkan teori abiogenesis yang bertahan ratusan bahkan ribuan tahun ya. Nah, lalu ada teori ini omne vivum ex ovo, lalu omne ovum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari telur, semua telur berasal dari makhluk hidup, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup itu kan. Bagaimana? Nah, ini akhirnya ada pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya makhluk hidup pertama lahir? Nah, ini akan kita bahas di konten berikutnya mungkin ya lah. Tapi paling tidak dari sini pertanyaannya sedikit terjawab ya. Kok bisa ya orang-orang itu percaya ratusan bahkan ribuan tahun kok percaya dengan teori yang mungkin saat ini dianggap konyol, bahwa kok bisa makhluk hidup berasal dari makhluk tidak hidup, dan itu masih diajarkan di sekolah gitu kan. Ini kan pelajaran SMA ya. Saat ini masih diajarkan di anak-anak sekolah SMA IPA gitu kan. Ya cuma sekedar pengetahuan aja bahwa di masa itu orang percaya bahwa makhluk hidup itu ada yang percaya bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk tidak hidup. Dan mungkin faktornya tadi ya, karena pada masa itu teknologi belum canggih dan orang ya hanya pengamatan saja. Loh, kok dari jerami tiba-tiba muncul tikus? Ya berarti jerami itu melahirkan tikus gitu kan. Sampai pada ya karena keterbatasan orang untuk melakukan percobaan, dan mungkin ya karena lebih utama adalah bertahan hidup dengan bekerja cari makan gitu ya, dibanding ngurusi ilmu pengetahuan ya. Mungkin ya kebanyakan orang pada masa itu ya udah yang penting makan aja lah, nggak usah ngurusi apa sih asal mula makhluk hidup gitu kan. Nah, akhirnya mungkin ya percaya aja bahwa makhluk hidup ya berasal dari makhluk tidak hidup gitu. Cuma saat ini memang aneh ya, dan mungkin ini membuktikan bahwa dalam biologi atau dalam ilmu sains atau ilmu pengembangan ilmu dunia ilmu pengetahuan itu, ketika ada teori yang belum dipatahkan oleh teori yang baru, berarti teori itu masih dipakai itu kan. Nah, saat ini ada teori biogenesis. Bisa jadi mungkin di masa mendatang muncullah teori baru yang akhirnya menjelaskan bahwa ini loh, asal mula makhluk hidup itu berasal dari ini gitu kan. Dari suatu apa gitu kan. Misalkan seperti itu. Siapa tahu beberapa tahun mendatang ditemukan teknologi yang akhirnya bisa menjelaskan asal mula makhluk hidup, asal mula kehidupan itu seperti ini gitu kan. Berarti bisa jadi teori biogenesis terpatahkan. Nah, berarti kita yang saat ini mempelajari dan mempercayai teori biogenesis bisa jadi dipandang orang-orang di masa depan, wah kuno kamu ini, nggak bener kamu ini lah. Mungkin seperti itu ya. Sekarang kita bisa seolah-olah mengolok atau mengatakan orang yang pada zaman itu kok bisa sih percaya biogenesis yang makhluk hidup berasal dari makhluk hidup, kok bisa percaya, kan nggak masuk akal lah. Karena pada masa itu orang ya menganggap bahwa ya udah itu gitu. Dan orang di masa sekarang bisa jadi orang di masa depan itu, loh
kok bisa sih kamu percaya teori abiogenesis dan biogenesis padahal kan teorinya ini gitu kan. Nah, seperti itu. Itulah gunanya mempelajari ilmu pengetahuan sains secara berkelanjutan ya, bahwa di dalam dunia sains itu juga merupakan dunia yang dinamis gitu kan. Dunia jadi IPA atau eksak itu juga sesuatu dunia yang juga berubah dan berkembang terus ya secara ke depan ya. Jadi bukan dunia yang stuck aja gitu. Walaupun memang saat ini rumus-rumus itu kan paten ya. Rumus misalkan rumus gaya, rumus menemukan hitung-hitungan kan ya berapa kali berapa itu kan udah dipaten. Cuma dalam perkembangannya di dunia ilmuwan itu juga mencari-cari terus gitu kan. Kalau ada teori yang terbaru yang nggak berseberangan dengan teori lama, yang mana teori baru itu dianggap lebih sesuai dengan kaidah-kaidah dan mematahkan teori lama, itu juga boleh ya. Apalagi sekarang eranya informasi digital itu sangat cepat, di mana orang juga menggunakan kecerdasan buatan pula untuk mengembangkan keilmuan itu kan, sehingga bisa memprediksi itu kan. Misalkan kayak yang berisik saya waktu itu kan tentang teknik peramalan gitu kan, memprediksi cuaca, memprediksi perekonomian dan sebagainya. Bahkan mungkin memprediksi di masa mendatang orang tidak perlu terlalu repot karena digantikan oleh robot gitu, misalkan seperti itu. Jadi teori abiogenesis ini membuat kita belajar bahwa ya pada masa itu orang percaya, dan mungkin karena belum ada yang mematahkan teori itu sampai ribuan atau ratusan tahun mendatang gitu kan. Sampai akhirnya tercetuslah teori biogenesis di abad ke berapa tadi ya? Abad ke-19 kalau nggak salah ya. Abad ke 19 teori ini disanggah ya. Jadi abiogenesis bertahan begitu lama ya. Tapi kita ya tetap kita hargai ya kerja keras para ilmuwan pada masa itu, menemukan teori-teori untuk memajukan pengetahuan, memajukan peradaban. Terima kasih Bapak-bapak penemu-penemu di bidang biologi, di bidang evolusi yang sudah menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu untuk membuat suatu teori. Kita harus tetap apresiasi dan hargai jasa-jasa mereka. Oke, itu aja mungkin pembahasan pada berisik kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Silakan kirim kritik dan saran di kolom komentar maupun di sosial media maupun nomor HP. Kalau punya ya nantikan konten-konten menarik berikutnya. Semoga tetap konsisten. Jangan lupa like, komen, dan kalau berkenan bisa di-share. Siapa tahu ada yang butuh itu kan info-info menarik tentang dunia, sains maupun hal-hal apapun yang saya sajikan di YouTube channel. Baik, itu aja mungkin. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.